Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai COSO, Committee of Sponsoring Organizations, dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal. Anggota kelompok kami terdiri dari Nafila, Nabila Anggraini, Fidela, Sri Natalia, Ninda, Alia, dan Nabila Clarissa. Materi yang kita bahas dalam COSO ini itu ada 4. Yang pertama, pengertian COSO. Yang kedua, kerangka konseptual. Yang ketiga, komponen pengendalian. Dan yang keempat, keterbatasan pengendalian. Let's go, kita simak materinya. COSO atau Committee of Sponsoring Organizations adalah sebuah organisasi sektor swasta yang di dalamnya terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1985 dengan menerbitkan kerangka konseptual mengenai pengendalian internal yang digunakan hingga sekarang. Pengendalian internal yang dirumuskan oleh COSO ini diadopsi di Indonesia dalam SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. COSO menerbitkan kerangka pengendalian internal dan Integrated Framework pada tahun 1992 yang secara luas diterima sebagai otorisasi pengendalian internal yang disatukan dalam kebijakan, peraturan, dan juga regulasi untuk mengendalikan suatu aktivitas bisnis dalam perusahaan atau organisasi. Kerangka pengendalian internal ini diperbarui kembali pada tahun 2013. Berikut ini COSO Internal Control pada tahun 1992 dan 2013. Cukup terlihat kan perbedaannya? Masuk ke bagian kedua, yaitu kerangka konseptual pengendalian internal COSO. Pengendalian internal COSO merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personalia dalam sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan perusahaan bisa tercapai. Tujuan dari pengendalian internal itu adalah laporan keuangan wajar dan dapat diandalkan, efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mengamankan aset perusahaan. Selanjutnya, ada komponen pengendalian internal COSO. COSO telah membuat kerangka konseptual mengenai pengendalian internal yang di dalamnya memuat beberapa komponen pengendalian internal yang saling berhubungan. Adapun komponen pengendalian internal COSO adalah sebagai berikut, seperti yang sudah kami tampilkan, yaitu COSO piramid. Di bagian paling bawah itu ada control environment, kemudian di atasnya ada risk assessment, kemudian di tingkat kedua ada control activities, dan yang berada di tingkat puncak adalah monitoring. Oke, berikutnya akan kami tampilkan penjelasan dari masing-masing komponen pengendalian internal COSO ini. Penilaian resiko merupakan bagaimana sebuah entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak tercatat atau mengidentifikasi serta menganalisis perkiraan yang dicatat dalam laporan keuangan. Berikut ini prinsip dari penilaian resiko. Tujuan: perusahaan menetapkan tujuan yang jelas untuk memungkinkan identifikasi dan nilai risiko yang berkaitan dengan tujuan. Mengidentifikasi: perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap proses pencapaian tujuan untuk menekan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Mempertimbangkan: perusahaan mempertimbangkan potensi adanya kecurangan yang muncul dari menilai risiko. Komponen berikutnya adalah kontrol aktivitas. Yang pertama, memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang memiliki kontribusi terhadap mitigasi risiko dalam mencapai sasaran yang dapat diterima. Yang kedua, memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk meningkatkan tercapainya tujuan. Dan yang ketiga, menyebarluaskan aktivitas pengendalian melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan hal yang penting dalam setiap entitas untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab pengendalian internal agar dapat mendukung pencapaian tujuannya.
Manajemen memerlukan informasi yang relevan dan juga berkualitas, baik berasal dari sumber internal maupun eksternal. Aktivitas pemantauan. Perusahaan harus selalu memantau sistem pengendalian internal untuk menilai kualitas dari kinerja perusahaan sepanjang waktu. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan bisa melakukan aktivitas pemantauan, evaluasi terpisah, ataupun gabungan keduanya. Untuk lingkup evaluasi ini bergantung pada penilaian risiko dan juga efektivitas prosedur monitor. Kegiatan pemantauan ini meliputi proses penilaian terhadap kualitas pengendalian internal dan memastikan bahwa semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Oke, memasuki materi yang terakhir yaitu keterbatasan pengendalian internal. Choso menjelaskan bahwa kerangka konseptual mengenai pengendalian internal ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat mencegah penilaian baik dan buruk atau kejadian eksternal perusahaan yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaan pengendalian internal yang efektif dan efisien harus mencerminkan keadaan yang ideal. Nyatanya, hal tersebut sulit untuk dicapai karena dalam melaksanakan pengendalian internal ini memang ada keterbatasan. Menurut Choso, keterbatasan dapat terjadi karena adanya 6 akibat. Nah, berikut ini kami sebutkan 4 saja ya. Yang pertama, realitas bahwa penilaian manusia dalam mengambil keputusan bisa salah. Yang kedua, perincian yang bisa terjadi karena kegagalan manusia. Yang ketiga, kesesuaian tujuan yang ditetapkan mengenai prakondisi pengendalian internal. Yang keempat, kemampuan manajemen dalam mengesampingkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif pun masih bisa menyebabkan kegagalan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Apalagi yang tidak memiliki pengendalian internal. Alright, cukup sekian materi tentang Choso. Berikutnya, kami akan menjelaskan contoh kasus dari Choso. See you! Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan contoh kasus mengenai Choso, yaitu konsep pengendalian internal pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau PT Bank BRI. Choso adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Choso terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, monitoring activities. Yang kedua, information and communication. Yang ketiga, control activities. Yang keempat, risk assessment. Dan yang terakhir, control environment. Penelitian ini menjelaskan review literatur yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan konsep pengendalian internal di Bank BRI, apakah telah sesuai dengan komponen pengendalian internal Choso yang dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada dan disimpulkan sesuai dengan data-data yang ada pada literatur yang mempunyai keterikatannya. Komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. PT Bank BRI berkomitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Struktur organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab dijabarkan dalam Daftar Uraian Jabatan atau DUJ. Buku Pedoman Operasional atau BPO disusun sebagai pedoman kegiatan perbankan. PT Bank BRI berkomitmen terhadap kompetensi yang diwujudkan dalam pengelolaan SDM. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas individu tercermin dalam Key Performance Indicator atau KPI. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko di Bank BRI dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis potensi risiko secara dinamis dan berkesinambungan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi secara tepat melalui bagian manajemen risiko perusahaan. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Bank BRI menerapkan 5 kegiatan pengendalian. Yang pertama, operasional. Yang kedua, kualitas kredit. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, aset fisik. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Komponen yang keempat adalah sistem informasi dan komunikasi. Dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, otomasi pengolahan informasi. Yang kedua, komunikasi internal yang efektif. Dan yang terakhir adalah komunikasi eksternal yang efektif. Dan komponen yang terakhir adalah kegiatan pemantauan serta tindakan perbaikan.
dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan pembinaan operasional oleh kantor wilayah dan divisi layanan dan kontak center. Dan yang kedua ialah perbaikan kelemahan pengendalian internal menjadi tanggung jawab pemimpin unit kerja operasional berdasarkan hasil monitoring pembinaan operasional, hasil audit SKAI, dan hasil audit dari auditor eksternal atau pengawas bank. Kesimpulannya, berdasarkan data tabel di atas, diketahui Bank BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh COSO. Kondisi tersebut ditandai dengan dipenuhinya seluruh prinsip yang dipersyaratkan oleh COSO pada setiap komponen pengendalian. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut ditemui pada dua komponen, yaitu yang pertama, perusahaan berkomitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika yang diwujudkan dalam kode etik, budaya kerja, komitmen anti gratifikasi, komitmen zero fraud tolerance, namun masih ditemukan adanya kasus fraud yang melibatkan internal perusahaan. Dan yang kedua adalah komponen aktivitas pemantauan dan tindakan perbaikan pengendalian internal perusahaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kelemahan pengendalian internal yang menjadi tanggung jawab pemimpin unit kerja operasional berdasarkan hasil monitoring pembinaan operasional, hasil audit SKAI, dan hasil audit dari auditor eksternal atau pengawas bank. Namun masih banyak terdapat temuan auditor eksternal yang belum terselesaikan.